Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salim ajmain. Alhamdulillah, kami dari Yayasan Rubatul Khairat Kota Ternate di bawah pimpinan Al-Habib Abdurrahman bin Kamil As-Sagaf. Sementara ini kami lagi membangun gedung pondok pesantren Rubatul Khairat Madrasah Al-Ulya yang sementara dibangun, ya. Gedung lantai 3. Kami sangat membutuhkan dana infak dan sedekah dari jamaah bapak-bapak dan ibu-ibu. Bagi yang mau berinfak untuk melanjutkan pembangunan gedung pondok pesantren, bisa ditransfer di rekening Bank Syariah Indonesia atas nama Yayasan Rubatul Khairat. Nomor rekening 723563956. Terima kasih. Nah, jadi ada beberapa hukum sujud dalam syariat kita, ya. Sujud itu ada yang pertama sujudus shalah, sujud sholat. Itu hanya bisa dilakukan ketika kita melaksanakan sholat 2 kali sujud setiap rakaatnya, ya. Ada yang kedua disebut sujud sahwi, sujudus sahwi. Nah, itu mungkin ada sunnah-sunnah abad yang kita tinggalkan ketika sholat, atau ada perkara yang meragukan kita di dalam sholat, ya, disunnahkan kita sujud sahwi. Sujud yang ketiga sujud syukur. Sujud syukur kita ketika mendapatkan nikmat-nikmat yang secara tiba-tiba. Nah, itu sunnahnya sujud syukur. Nikmat besar yang datang secara tiba-tiba, sunnahnya sujud syukur. Nah, Imam Nawawi mengatakan kalau nikmatnya yang memang sudah rutin berlangsung terus, tidak disunnahkan sujud syukur. Misal yang dikritik oleh Al-Imam Nawawi, ya, sujud syukur yang dikritik oleh Imam Nawawi, habis sholat sujud syukur. Itu dikritik oleh Imam Nawawi. Tidak perlu lagi sujud syukur setelah sholat. Ditanya kepada pelakunya, kenapa kau sujud syukur ketika selesai sholat? Saya bersyukur karena Allah Ta'ala sudah izinkan saya sholat. Benar itu. Akan tetapi ini nikmat yang berlangsung setiap saat. Sholat 5 waktu wajib dan dilakukan setiap hari. Karena dia nikmatnya istimrar, tidak perlu lagi sujud syukur. Kalau kaidah ini digunakan, harusnya juga di saat makan, minum, bernapas, itu kan nikmat Allah juga. Setiap kita hembuskan nafas, nikmat dari Allah, sujud syukur dong. Akhirnya setiap detik sujud syukur. Belum nikmat makan. Habis makan, sujud syukur. Habis minum, sujud syukur. Apalagi kalau makan nambah lagi. Makan. Jadi maksudnya sujud syukur itu kepada nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah yang besar dan jarang terjadi secara tiba-tiba, ya. Ada juga pembahasan surat Shad itu tentang sujud syukur, ya. Terakhir sujud tadi, sujud tilawah. Saya hanya mau tegaskan bahwa dalam hukum Islam sujud hanya ada 4 itu saja, nggak ada yang lain. Sujud sholat, sujud sahwi, sujud syukur, sujud tilawah. Jangan tambah lagi yang kelima, nggak ada, ya hanya 4. Nah, sekarang sujud tilawah. Pertama, sunnah sujud tilawah itu disunnahkan kepada yang membaca dan yang mendengar. Dan dia punya harus di ayat-ayat yang disebut tadi untuk sunnah sujud. Dia tidak berlaku di semua ayat, tapi ada beberapa ayat, berapa tuh, ya? 15 atau ada khilaf sedikit, ada yang mengatakan 15, ada yang mengatakan jumlah yang lain juga. Ya, itu kan sudah dijadikan semacam simbol di dalam Al-Quran itu, ya, bahkan sudah ada keterangan ini ayat-ayat
yang disunahkan untuk sujud tilawah. Di antaranya surat As-Sajdah juga di situ ada, ya. Surat Al-Alaq bagian akhir juga ada, dan itu sunnahnya bagi yang membaca maupun yang mendengar. Artinya kalau ketika masbuk ini masuk masjid, di saat itu dia belum masuk ke dalam sholat, baru masuk, tiba-tiba ini imam baca surat itu, ayat yang sunnahnya sujud tilawah, maka dia juga sunnah ikut sujud, walaupun dia belum masuk dalam sholat. Nah sekarang pertanyaan, kalau dia masuk, sujud tilawahnya sudah terlewat, ya hukumnya sunnah, dia lanjut sholat, nggak ada masalah, ya nggak ada masalah. Kemudian harus diingat dalam sholat harus ngikuti imam. Misalnya imam baca di situ yang kita tahu itu ayat sunnahnya sujud tilawah, tapi imam tidak lakukan. Kemudian kita bilang ini harusnya sunnah ini dalam hati. Dia sujud tilawah sendiri, batal sholatnya. Kenapa? Dia nggak ngikut imam. Harus imam kerjakan baru dia ngikut. Nah itu hukum terkait dengan sujud tilawah. Nah, ada tadi lagi? Nggak? Itu sudah ya? Yang kedua itu kan cuma apakah cuma dikhususkan setiap ayat? Oh ya, dia memang hanya khusus ayat-ayat itu yang sudah dikhususkan ini 15 tadi itu ya, 15 tadi. Kenapa dikhususkan 15 tadi? Ya karena praktek Nabi seperti itu, sehingga para ahli Al-Quran mereka membuat simbol di situ. Hanya 15 ini saja yang digunakan untuk sujud tilawah. Tapi kalau dalam sholat surat Al-Alaq itu kan ini bagian akhir ya, bagian akhir. Nah, As-Sajdah dia di pertengahan juga, tapi mendekati akhir dari sunnah-sunnah itu. Jadi dia khusus di ayat-ayat tersebut. Ya. Dan itu berlaku baik di dalam sholat sunnahnya maupun di luar sholat. Cuma harus bijak imam. Ini kan tidak semua orang mengerti. Jadi kalau imam sudah punya niat sebentar mau baca surat yang ada sunnah untuk sujud tilawah, sebelum sholat kasih pengumuman dulu. Bilang, jamaah sebentar saya mau baca surat yang ada sunnah sujud tilawah ya. Jadi sebentar ada sujud tilawah, begitu. Kasih tahu. Ya, karena pengalaman pribadi pernah kejadian tidak dikasih tahu itu kepada makmum. Akhirnya ketika imam sujud tilawah kan kaget, subhanallah, subhanallah. Dipikir salah atau lupa kan? Subhanallah, subhanallah. Padahal ucapan subhanallah dalam fikih itu mengingatkan, kalau niat mengingatkan saja batal. Kemarin kita bahas. Niat menegur batal. Dipikir salah imam atau lupa. Ya subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ada yang bilang salah. Bilang salah itu batal. Jadi sebelum dia praktekkan sujud tilawah, dia sampaikan dulu sebelum sholat. Sebentar saya mau baca surat yang di situ ada ayat sunnah untuk sujud tilawahnya, sujud bacaan ya. Dia punya bacaan apa waktu sujud? Sajada lilladzi khalaqa sam'ahu wa basarahu wa tabarakallahu ahsanul khaliqin. Bisa yang kasar pendek begitu. Kalau yang sujud sahwi itu subhanalladzi la yanam wa la yasqu ya. Nah, itu ada bacaan-bacaan lengkapnya bisa dilihat di kitab fikih. Sekalipun tidak membaca juga hanya sekedar sujud, ya dia dapat tetap sunnah sujud tilawah karena sunnahnya sujudnya. Ya. Tapi afdol ada bacaan yang sudah disebutkan tadi yang panjang lebar itu. Nah, ada riwayat hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, agrabu ma yakunu abdu ya, agrabu ma yakunu al-abdu min rabbih wa huwa sajidun fa akthiru du'a fi. Aqrabu ma yakun al-abd min rabbih, posisi yang paling dekat antara hamba dengan penciptanya. Wa huwa sajid, posisi itu ketika dia sujud. Saya artikan posisi sini bukan jarak ya, posisi derajat. Karena kita ahli sunnah wal jamaah tanzihullah minal jihad wal makan.
kita sucikan Allah dari arah dan tempat. Jadi maknanya hamba itu posisinya dekat dengan Allah ketika sujud, bukan Allah ada di sajadah, tapi maknanya makanah atau manzilah, pangkat dan derajatnya dekat dengan Allah ketika dia sujud. Kata Nabi, maka perbanyaklah doa di dalam sujud. Nah, ucapan Nabi perbanyaklah doa dalam sujud berarti ada anjuran untuk kita membaca doa di saat kita sujud. Para fuqaha menjelaskan, ini dikutip di dalam kitab Al-Azkar An-Nawawiyah lil Imam Nawawi, bahwa boleh kita gunakan doa-doa apapun itu, terlebih doanya ma'thur yang ada di dalam Al-Quran ataupun yang ada di dalam hadis, tapi dengan niat baca doa, jangan baca Al-Quran ya. Misalnya kita mengutip doa yang ada di dalam Al-Quran, kita bacanya ketika sujud ya, jangan niat baca Al-Quran, hukumnya makruh, karena posisi membaca Al-Quran itu ketika dalam keadaan berdiri. Sayyidina Ali bin Abi Thalib, beliau menyatakan bahwa nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi melarang ya membaca Al-Quran indar ruku, di saat ruku maupun sujud. Yang dibolehkan ketika wahwa qaim, ketika dia posisi berdiri, baru sunnahnya membaca Al-Quran. Tapi bisa kita niatnya baca doa. Demikian juga hadis, jangan niat baca hadis, tapi niatnya baca doa yang diambil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu diperbolehkan. Doa-doa ma'thur. Apakah doa selain itu boleh? Boleh. Doa apa saja yang kita minta kepada Allah di saat sujud silakan. Dibolehkan. Akan tetapi dengan catatan, menurut mayoritas para ulama, ini dikutip dalam kitab Hasyiyah Qalyubi juga ada, harus menggunakan bahasa Arab. Ada juga yang berpendapat bisa menggunakan bahasa asing, termasuk Imam Qalyubi membolehkan. Bisa menggunakan bahasa asing, tidak harus bahasa Arab, jika menerjemahkan Al-Quran dan hadis. Doa yang ada di dalam Al-Quran atau doa yang ada dalam hadis. Cuma pendapat ini ditolak oleh mayoritas ulama. Ya, ditolak. Artinya al-ihtiyat, kita ngambil yang lebih hati-hati, kita ambil doa-doa yang ma'thur atau doa-doanya orang-orang soleh, para ulama, atau doa yang kita butuhkan untuk kita meminta kepada Allah, boleh itu menggunakan bahasa Arab. Ini yang dimaksud talaffuz ya. Kalau dilafatkan wajib menggunakan bahasa Arab. Kecuali tadi perbedaan ya, beberapa Imam Qalyubi mengatakan demikian, menterjemahkan doa yang diambil dari Al-Quran dan hadis itu boleh ya, tapi kita memilih pendapat untuk berhati-hati di situ. Ini konteksnya adalah apa? Talaffuz, doa kita baca. Tapi kalau kita menggunakan bahasa asing, termasuk bahasa Indonesia, tanpa dilafatkan, cukup dalam hati boleh. Kita kan gak mungkin, gak semua orang mampu berbahasa Arab. Dikasih solusi oleh Allah Ta'ala, kalian minta dengan bahasa kalian di dalam hati, tidak perlu dilafatkan kalau bahasa asing. Nah itu rincian pendapat para ulama terkait masalah membaca doa di dalam sujud. Jadi hukumnya anjuran untuk banyak membaca doa dalam sujud, terutama meminta dengan doa-doa yang Nabi ajarkan, dijauhkan dari fitnah ya, dari fitnah Dajjal, dan itu juga sekalipun ada yang membaca ketika tasyahud, ada juga yang menerapkan membacanya ketika sujud ya. Ketika tasyahud sunnah doa semacam itu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Doa semacam ini juga bisa kita gunakan lagi dalam bisa juga digunakan di dalam sujud gitu. Nah, masih posisi sholat itu bukan berarti menyelisih imam. Masih imam ketika posisi imam masih dalam sholat.
Sehingga ada kesempatan kita membaca doa. Doa yang tadi itu dituntaskan, baru kita salam. Itu tidak ada masalah. Kemudian yang kedua, ini termasuk doa untuk memohon ampun kekurangan kita dan seterusnya. Yang pertama, kekurangan ini kan ada yang kekurangan sifatnya menjadi dia itu syarat. Ada kekurangan yang tidak masuk kepada syarat dan rukun. Ada kekurangan dari syarat dan rukun sholat. Ada kekurangan yang tidak masuk kepada syarat dan rukun sholat. Ya, kalau kekurangannya berkaitan masalah syarat, konsekuensi hukum fikihnya harus diulang. Tidak cukup diistighfarkan. Misalnya habis sholat, tahu-tahu ternyata najis nih. Nah ini dalam regulasi hukum fikih harus ngulang. Karena kekurangannya berkaitan dengan syarat. Iya, syarat sholat harus suci dari najis. Tapi mungkin yang saya bisa tangkap yang dimaksud, ada kekurangan-kekurangan yang memang tidak berkaitan dengan syarat dan rukun. Misalnya ada mau coba khusyuk gak khusyuk, ya kan, mikir mungkin tadi kunci motor di mana ya, nggak sengaja terlintas dalam sholat. Nah ini bisa ditutupi dengan istighfar gitu. Nah, dan ini berlaku juga habis sholat tuh. Sunnahnya habis sholat, yang pertama kali kita ucapkan istighfar 3 kali. Astagfirullah. Itu mengistighfarkan ketidaksempurnaan kita dalam melaksanakan sholat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak berkaitan dengan masalah syurut wal arkan. Ya. Kalau berkaitan syurut arkan, konsekuensinya ikut kepada pendapat hukum fikih. Itu ditutupi dengan istighfar sebanyak 3 kali, begitu. Itu sebenarnya mengistighfarkan kekurangan-kekurangan kita di dalam sholat. Mungkin waktu sholat tadi ada hal yang terlupakan, ya. Itu juga termasuk tuh, terlupakan. Sekalipun dia lupa, itu masalah rukun atau syarat. Nama juga lupa. Ada rukun yang dia lupa. Sampai selesai sholat tidak diingat itu. Nama juga orang lupa. Misalnya dia lupa baca Fatihah, itu kan rukun. Ternyata habis sholat dia salam, nggak ingat sama sekali. Ada Fatihah di rakaat ketiga, misalnya dia belum baca. Itu kan kaitan rukun. Maka dengan istighfar tadi Allah mengampuni itu. Tapi kalau diingat tadi kayaknya rakaat 3 saya tidak baca Fatihah, dia rukun. Wa mazhab Syafi'i wajib. Ini diberikan opsi, ada baiknya dia ulang. Karena ada rukun yang dia tidak kerjakan, begitu. Niatnya i'adah, mengulang sholat. Nah, itu makna daripada istighfar setelah sholat. 3 kali sunnahnya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Tidak dibaca zikir yang lain dulu, zikir itu dulu. Mengistighfarkan sholat kita. Tuh, istighfaruna yahtaju ilal istighfar, kata Rabi' Adawiyah. Istighfarnya kita ini butuh diistighfarkan lagi. Makanya 3 kali. Kalau sekali gak cukup. Istighfarnya kita butuh diistighfarkan lagi. Nah, itu bahasanya dalam dan luar biasa. Sayyidah Rabi'ah Al-Adawiyah. Nah, istighfaruna yahtaju ilal istighfar. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini pertanyaan untuk tinggi juga ya, mengenai peruksan untuk kita lakukan jamaah terhadap sholat kita. Misalnya masalah dengan tempat tinggal. Saya perhatikan, misalnya anak saya dia tinggalnya di Bogor, pas balik ke sini, apakah dia itu bisa jamaknya itu karena dia ini masih di sini, secara kakaknya dia di Ternate, tapi dia saat ini tinggal di sana bekerja di Morotai. Saya kemarin bingung juga ya, ini bisa begitu atau tidak? Mau penjelasan. Nah, pertama yang dibolehkan menjamak dan mengkosor, ya, jamak kosor itu musafir.
Nah sekarang kita lihat, kalau sudah ada rencana tinggal setahun lebih di tempat itu, dianggap itulah tempat mukim. Setahun lebih ya sudah ada rencana. Seperti santri. Santri itu ketika sampai di pesantren nggak boleh lagi jamak, karena dia di situ sudah ada rencana jenjang pendidikan bertahun-tahun di situ. Jangan dijamak, kosor lagi di situ. Gak bisa. Sekalipun dia tinggal di Ternate, dia kan mukimnya di Ternate, kayak kita dulu masih nyantren di Ternate. Tapi ketika nyampe pesantren, otomatis di sanalah tempat mukim kita, karena ada rencana, sudah tahu nih di situ 4 tahun, 3 tahun, ya. Maka yang dihitung justru di tempat mukim. Nah di sana berarti kalau tadi kasusnya di sana tempat mukim Morotai berarti, karena sudah ada rencana tentu lebih dari 1 tahun ya, lebih karena kerja sudah mukim. Dia ketika kembali ke Ternate, di sini dianggap safar. Tapi harus diingat, kalau sudah niatnya di sini lebih dari 3 hari, sampai di tempat tinggal gak boleh lagi jamak qasar. Dia sudah tahu tuh, oh saya akan tinggal 1 minggu, 1 bulan. Maka itu berlaku kepada semua tempat. Kalau sudah ada niatan menetap lebih dari 3 hari, maka hukum jamak qasarnya tidak berlaku, kecuali masih 3 hari. Dihitung dengan pulang pergi 5 hari. Di tempat mukimnya 3 hari. Jadi yang bisa mengqasar yang pertama, tahu waktunya itu menetap selama 3 hari. Batas 3 hari saja. Oh, itu bisa jamak qasar. Jamak qasarnya. Makanya saya kalau dakwah pilih 3 hari karena bisa jamak qasar. Kalau 4 hari gak bisa. Walaupun saya berada di kotanya orang, di negerinya orang, dan posisi lagi safar. Artinya itu kan safar kemudian sampai tempat mukim. Istilah safar itu masih perjalanan ya. Sampai di tempat mukim 3 hari batas waktunya. Itu. Atau dia belum tahu kapan saya nginap, kapan saya pulang ya. Nah, itu boleh dia jamak. Ternyata dia jamak hari ke-1, hari ke-2, hari ke-3, dapat rencana 5 hari lagi. 3 hari tadi sudah gak apa-apa. Itu. Tapi jangan lagi jamak yang ke-4. Ada mazhab Syafi'i, kalau mazhab Hanafi sampai puluhan hari. Iya, menjamaknya puluhan hari. Ya, kalau nggak salah 15 hari kalau tidak salah. Mazhab Hanafi itu. Ya, kalau mazhab Syafi'i dibatasi hanya 3 hari di tempat mukim dan dihitung juga pulang pergi. Memang dalam kitab fikih disyaratkan perginya sebelum subuh. Kalau sesudah subuh nggak terhitung. Ya, cuma ya tajdid, ulama-ulama membuat satu analisa bahwa memang zaman dulu kalau safar sebelum subuh kebiasaan, tapi kita kan sekarang terikat dengan jadwal. Ya. Pesawatnya jam 6, gimana itu? Nah, sesuaikan dengan kondisi zaman kita. Ini ada namanya fikih muyassar, ada namanya fikul Islam wa adillatuh. Ya. Pembahasan ini di zaman kita terikat dengan jadwal, tidak masalah itu. Tidak harus sebelum subuh. Tapi kalau kita membaca kitab-kitab ya secara tekstual memang tulisannya seperti itu. Nah, ini berkaitan dengan sejarah. Karena kitab ini ditulis dengan standar di masa lampau. Kitab-kitab klasik fikih itu standar masa lampau. Nah, umumnya mereka itu kalau safar sebelum subuh. Itu. Karena dapat doanya Nabi kan, Allahumma barik fi bukuri ummati. Nabi juga melakukan perjalanan jihad fisabilillah, baik juga perjalanan dagang. Waktu itu yang digunakan. Tuh, waktu subuh itu untuk melakukan perjalanan. Nah, agak panjang tadi. Tapi kalau dia posisinya Ternate di tempat mukim sementara dan waktunya tidak lama kayak tadi tuh,
hanya sekedar mampir, safar, maka sampai di tempat tinggal nanti itu dari hari pertama sampai udah gak bisa jamak qashar. Minimalnya dia tidak sampai masuk kelurahan. Ya, kita di Ternate, pulang dari Subaim. Perjalanan Subaim pulang ke Ternate itu masih bisa kita jamak qashar, hitungan baru lagi kan. Dan jaraknya memang sudah lebih dari 90 km, sudah dibolehkan jamak qashar. Nah, biasanya kami sampai di pelabuhan Semut jamak di situ, karena perjalanan jauh sampai situ asar, dohur belum sholat, jamak takhir saja. Tapi ketika saya masuk kelurahan Bastiong itu udah gak bisa, karena sudah masuk wilayah tempat tinggal saya. Iya kan? Jadi harus di luar, begitu. Nah, ini memang gak bisa kita hanya merujuk kepada kitab fikih klasik, gak bisa. Kita butuh keterangan para ilmuwan fikih di zaman kita, sehingga menyesuaikan, karena batasan-batasan perkampungan dalam kitab fikih itu masih banyak sekali tafsiran-tafsiran. Zaman dulu kampung seperti misalnya satu kampung di sini dianggap satu kampung, nanti ini kosong nih, nggak ada, nanti ketemu lagi satu kampung. Tapi kalau zaman sekarang nempel kampung, paham tidak? Ini nempel semua nih, sehingga kita membuat batasan kampung itu sulit. Iya, mulai masuk kampung itu di mana tuh? Batasan secara fikih itu di mana? Ini perlu ijtihad. Nah, ada dari guru kami mengatakan sederhananya saja, ikut kelurahan saja. Fal Jawa 2 kelurahan Bastiong, mukimnya di Fal Jawa 2. Berarti jamak jangan sampai masuk di kelurahan Bastiong. Di luar masih bisa. Nah, begitu. Ini urutannya ada juga ya, biasa dalam masalah begini nih, antara ulama juga ada sedikit perbedaan pendapat. Cuma saya ikut beberapa kitab rujukan ya yang bagus, nanti bisa dibaca di situ, kita bisa tahu urutannya. Ada Al-Adhkar Nawawiyah di situ, karangan Imam Nawawi, di situ dijelaskan secara berurutan juga. Atau Al-Ghadi Syekh Yusuf Nabhani ya, Riyadul Jannah, di situ ada. Atau merujuk ke kitab-kitab fikih yang seperti Fathul Mu'in, I'anatul Talibin, mereka juga jelaskan masalah itu. Nah, kesimpulannya, kalau kita mau urut berdasarkan pendapat ulama yang saya ikuti, itu yang pertama istighfar. Istighfar dulu. Astagfirullah, astagfirullah, ya kan? Kemudian doa yang ma'athur tuh, Allahumma antas salam, wa minkas salam, Waalaikumsalam ila akhir doa. Tambahan doa yang Nabi ajarkan kepada Sayyidina Mu'az bin Jabal, namanya hadis al-musalsal bil mahabbah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kemudian dibaca juga ayat kursi dalam hadis. Itu semuanya tartib ayat kursi itu dibaca, cuma sering kita tinggal ya. Itu ma'thur dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, membaca ayat kursi. Adapun membaca Fatihah di dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin karya Al-Habib As-Sayyid Abdurrahman Al-Masyhur, yaitu manqul minal Imam Ali bin Abi Thalib. Ya, Sayyidina Ali bin Abi Thalib begitu juga ketika sholat, habis sholat membaca doa-doa tadi ma'thur, kemudian juga menambahkan Fatihah. Itu ada manqul dari Imam Ali bin Abi Thalib. Kemudian urutannya setelah itu ya, kita membaca tasbih tadi 33 kali ya. Subhanallah, alhamdulillah, subhanallah, alhamdulillah, kemudian Allahu Akbar. 33. Kalau riwayat yang menambah 34 bagian akhir di bab adabun naum ya. Adabun naum. Setelah itu doa. Dalam riwayat dikatakan ma min muslimin yad'u ba'duhum wa yu'minu ba'duhum illa istajaballahu du'a'ahum. Tidaklah seorang muslim membaca doa dan sebagian lainnya mengaminkan doanya
melainkan Allah akan ijabah doa mereka. Tuh. Jadi doa. Dan dalam Sahih Bukhari bejahar, ada suara yang terdengar ketika membacanya, ya. Walaupun ada juga ya yang memang mazhab silent, ya, mazhab diam. Itu kan ada sekarang. Diam dari awal, ya, dalam hati. Doanya dalam hati. Nah ini, nah, itu mazhab silent. Kalau mazhab muhaddithun seperti Ibn Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari, beliau menerangkan riwayat dari Ibnu Abbas ada suaranya. Kalau tidak ada suara, sudah masing-masing nggak apa-apa. Ya, cuma ada suara juga, ada dalilnya begitu. Ya, ada dalilnya, ada rujukannya. Itu. Yang penting kan yang dilarang oleh Nabi di situ teriak. Jadi disalahpahami, ada orang doa, ada suara. Kemudian di situ Nabi seakan-akan ada sahabat yang marah. Dan Nabi juga marah. Kenapa? Karena dia membaca doa dengan suara. Tapi harus tahu lafadz hadis itu, suaranya berteriak, ya marah. Doanya dengan berteriak di dalam masjid. Tapi kalau sekedar suaranya keluar, itu gak ada masalah. Itu gak ada masalah. Ayat-ayat menceritakan doa dengan suara pelan itu, nah itu konteksnya di Makkah. Ada ayat-ayat yang mengatakan kan, mintalah kepada pencipta kalian khufyatan wa tadarru'a, ya, secara pelan-pelan. Itu berbicara di Makkah. Di Makkah itu banyak musuh, orang musyrik. Takut terdengar suara mereka lagi ibadah, bisa membahayakan diri mereka. Maka syariat waktu itu Allah ajarkan doa pelan, jangan ada suara. Bukan dibawa sampai ke Madinah. Di Madinah, Ibnu Abbas riwayatkan, kami kalau mendengar ada suara zikir selepas sholat, berarti sholatnya sudah selesai. Inna raf'a sauti bidzikri, sesungguhnya mengangkat suara dengan zikir habis sholat itu kana fi ahdi Rasulillah, ada di masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu disebutkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Kemudian yang perlu saya tambahkan, kalau dalam hati doa itu harus dilafadzkan. Makanya kan selalu dikatakan kalau doa tanpa lafadz belum disebut doa. Doa itu harus dilafadzkan gitu. Dan memang hukum kita berdoa ya seperti itu. Kalau mazhab Nabi Ibrahim itu dalam hikayat kan tidak perlu meminta, Allah sudah tahu. Ya tapi itu kan mazhabnya Nabi Ibrahim. Mazhabnya Nabi Muhammad SAW, Nabi katakan ud'u rabbakum, mintalah kepada Allah Ta'ala. Inna Allah yuhibbul mulihin bid-doa, sesungguhnya Allah gemar, senang kepada orang yang mengemis dalam doa. Imam Haddad mengatakan qad kafani ilmu rabbi min su'ali wa ikhtiyari, cukuplah Allah mengetahui keadaanku, qad kafani ilmu rabbi min su'ali, daripada meminta kepadanya. Memang hakikat tanpa kita minta Allah tahu, dalam hati kita Allah tahu. Qad kafani ilmu rabbi min su'ali wa ikhtiyari, terus fa du'ai wa ibtihali syahidun li biftiqari, tapi doa dan permohonan dengan lafadz kepada Allah itu sebagai alat bukti bahwa kami adalah hamba yang butuh kepadanya. Jadi dilafadzkan, talaffuz itu. Ya. Nah, mazhab silent, mazhab baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku mau bertanya tentang persoalan fikih. Boleh. Jadi kalau kita lihat kan itu pernah viral di India. Di India itu ada satu laki-laki, ada dua laki-laki tapi satu tubuh. Jadi dia satu tubuh itu dan tidak bisa dipisahkan. Jadi karena dia cuma memiliki satu jantung. Nah,
Yang jadi pertanyaan saya itu bagaimana dalam hukum Islam apabila dia menikah dengan seorang perempuan? Karena kan kalau misalkan dia menikah dengan perempuan, berarti perempuan itu menikahi dua jiwa. Itu di dalam fikih itu seperti apa? Ya. Wallahu alam. Tapi ada pasti di dalam ilmu fikih itu kajian semacam ini ada. Tapi saya belum sempat baca sampai di situ tuh. Ya. Tapi insya Allah bagus. Nanti saya coba carikan di kitab ya. Ini masalah hukum jadi gak boleh main sikat semua. Ya. Man afta bi kulli ma yus'alu anhu fahuwa majnun. Ya, kata Ibnu Abbas, siapa yang berfatwa dari semua yang ditanya kepadanya, dia bisa menjawab semuanya, maka dia orang gila. Fahuwa majnun. Tidak semua dia bisa tahu. Ini bagus nih pertanyaan baru nih. Nanti pertemuan berikut nanti saya jawab ya. Kalau sudah ketemu kitabnya itu. Ya. Saya lagi bayangkan itu maksudnya menikahnya. Dia menikahnya kemudian iya. Dibahas di fikih ada. Ada pernah terlintas cuma saya lupa. Tuh, pernah ada lintas baca masalah itu. Iya. Cuma masih syak, masih ragu. Nah.